Cerita dikanjut di mana Xiaoyan berhadapan dengan 4 musuh sekaligus. Menyadari kesulitannya, Xiaoyan pun memutuskan untuk menghabisi Bing Leidong terlebih dahulu. Mata Xiaoyan menajam saat fokusnya tertuju pada Bing Leidong. Dalam penilaiannya yang tenang namun tajam, Xiaoyan telah memastikan bahwa di antara 3 lawan di hadapannya, Bing Leidong adalah titik terlemah dalam hal pertahanan. Meskipun kekuatan es yang dikuasai oleh Bing Leidong sangat kuat, sifatnya justru bertentangan dengan aturan api yang menjadi inti kekuatan Xiaoyan. Pertentangan ini menjadikan Bing Leidong sasaran paling ideal untuk dijadikan celah. Pada saat keputusan diambil, guntur dan api yang menyelimuti tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak hebat. Tekanan yang sebelumnya diarahkan ke Tuan Su dan Yao Nantian langsung terputus. Seluruh kekuatan dialihkan dan dikunci sepenuhnya pada Bing Leidong. Api di tubuh Xiaoyan bergolak liar, memicu resonansi yang kuat dengan pedang berat misterius yang muncul di genggamannya. Senjata itu menyerap api dengan rakus dan memancarkan aura penghancur yang kian pekat. Dipandu oleh guntur ekstrim, Xiaoyan akhirnya menghilang di tempat semula dan dalam sekejap muncul di belakang Bing Leidong. Tanpa keraguan, Xiaoyan melepaskan teknik tebasan yang menggabungkan kekuatan aturan api dan kekuatan ruang. Serangan itu seketika menciptakan 3 serangan beruntun yang meledak bersamaan. Gelombang api surgawi menggulung ke depan dengan kekuatan yang begitu brutal. Ekspresi Bing Leidong juga pada akhirnya berubah seketika. Bing Leidong akhirnya memanggil penghalang es mendalam sepanjang 10.000 kaki untuk menahan serangan tersebut. Meskipun aturan api Xiaoyan melampaui perkiraan Bing Leidong, sebagai seorang ahli tingkat kelima, Bing Leidong masih mampu menahan serangan itu tanpa langsung runtuh. Saat Xiaoyan memusatkan serangan pada Bing Leidong, Tuan Su dan Yao Nantian juga segera bergerak. Keduanya memahami bahwa selama tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tumbang, tekanan gabungan mereka cukup untuk menekan dan menghabisi Xiaoyan. Tekanan dari 3 arah pada akhirnya benar-benar mulai menutup ruang gerak Xiaoyan. Dalam kondisi tersebut, kilau bintang berkelebat di mata Xiaoyan. Kekuatan simbiosis dari klon dewa asli dilepaskan sepenuhnya, menyerap kekuatan hidup di sekitarnya secara panik. Xiaoyan menyadari bahwa untuk melukai atau melenyapkan satu dari mereka dalam waktu singkat dibutuhkan kekuatan penghancur mutlak. Di antara semua teknik yang dimiliki, hanya Angry Buddha Lotus Flame yang memenuhi syarat tersebut. Sebagai jurus pembantai terkuat, Xiaoyan pada akhirnya menarik kesadarannya lebih dalam. Klon dewa asli dan klon jangkrik emas muncul di belakang Xiaoyan, membentuk konfigurasi kekuatan yang jarang digunakan. Pada saat yang sama, labu dewa bermata 9 muncul di tangan Xiaoyan. 2 mata tambahan telah terbuka, menjadikan jumlahnya 9, dengan 7 mata telah sepenuhnya termanifestasi. 2 keberadaan kuat lain masih tersegel di dalam labu tersebut. Xiaoyan mencoba menjalin hubungan dengan mereka dan menyampaikan kebutuhan mendesaknya akan bantuan. Xiaoyan tetap menyampaikannya meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak menggantungkan harapan besar. Labu itu adalah peninggalan leluhur dari dunia yang luas dan salah satu keberadaan di dalamnya merupakan seorang senior yang pernah melintasi zaman. Mengandalkan kekuatan tersebut tetap menjadi salah satu pilihan Xiaoyan. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, labu dewa bermata 9 pada akhirnya menunjukkan reaksi nyata. Seluruh tubuh labu bergetar hebat, lalu kabut putih menyembur keluar tanpa henti. Dengan cepat kabut itu menyelimuti area pertempuran. Pandangan menjadi kabur dan tekanan ruang berubah menjadi tidak stabil. Di tengah kabut itu juga raungan naga terdengar menggema. Tubuh utama Xiaoyan segera mundur, menekan auranya dan menyembunyikan keberadaannya dengan batu giok tersembunyi. Dalam kondisi itu, Xiaoyan menyadari bahwa menjatuhkan ketiga lawan satu persatu bukanlah pilihan yang realistis dalam situasi ini. Dengan tingkat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan sekarang, Xiaoyan memahami bahwa satu-satunya jalan adalah memadatkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Xiaoyan harus menggali potensi guntur yang tersembunyi dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Selanjutnya, Xiaoyan harus memaksa hasil melalui satu ledakan kekuatan yang menentukan. Teratai api kembar menjadi satu-satunya kemungkinan bagi Xiaoyan untuk menimbulkan kerusakan yang cukup besar terhadap pihak lawan. Seluruh tindakan Xiaoyan, termasuk melepaskan klon dewa asli dan klon jangkrik emas, bertujuan melindungi tubuh utama.
Dengan begitu, maka hal itu akan menciptakan peluang serangan yang menentukan bagi Xiaoyan. Avatar dewa asli pada saat ini menjelma menjadi sosok raksasa dengan tinggi jutaan kaki. Tubuh klon dewa asli ini memancarkan tekanan fisik yang menakutkan dan terus mengayunkan teknik 82 tinju para dewa. Setiap serangan diluncurkan dengan kekuatan tubuh murni tanpa mengandalkan kekuatan aturan ataupun teknik rumit. Meskipun sebagian besar tinju tidak mengenai sasarannya secara langsung, gelombang kekuatan yang dihasilkan cukup untuk mengguncang ruang di sekitarnya dan menahan laju serangan musuh. Dengan cara ini, klon dewa asli memaksa 3 ahli tingkat kelima itu untuk berhati-hati dan memberi tubuh utama Xiaoyan waktu sebanyak mungkin. Di sisi lain, klon jangkrik emas berdiri tegak dengan cahaya emas yang berkilauan. Aura kuat terus terpancar dari tubuh klon jangkrik emas. Aura itu membentuk lapisan tekanan yang berfungsi sebagai penghalang. Klon jangkrik emas bergerak selaras dengan klon dewa asli, menutup celah serangan dan menghalangi kekuatan musuh agar tidak langsung mencapai Xiaoyan. Namun meskipun begitu, pertahanan itu masih belum cukup. Xiaoyan menghadapi pengepungan 3 ahli yang berada di langkah kelima yang masing-masing memiliki fondasi mendalam dan kekuatan tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Dalam kondisi terdesak, Xiaoyan mengaktifkan labu dewa bermata 9 untuk membantu mengubah keadaan. Bersamaan dengan hal itu, kabut putih pekat segera melonjak dari labu dewa bermata 9. Kabut tersebut membawa aura kuno dan luas seolah berasal dari zaman yang sangat jauh. Kekuatan hukum sihir menyelimuti langit dan bumi, menciptakan distorsi aneh pada ruang di sekitarnya. Setiap wilayah yang disentuh kabut putih mengalami penurunan kekuatan aturan. Bahkan kekuatan aturan gelap milik Tuan Su tampak melambat seolah tenggelam ke dalam rawa tak kasat mata. Serangan Yao Nantian yang semula tajam dan ganas juga melemah secara nyata. Langit dan bumi yang sebelumnya diselimuti warna merah tua perlahan-lahan mulai menjadi kabur. Di tengah kabut yang bergejolak terbentuk sosok naga raksasa berwarna putih susu. Naga kabut tersebut tidak memiliki tubuh fisik yang jelas, tetapi tekanan kekuatan naga yang dipancarkan sangat nyata dan mendominasi ruang di sekitarnya. Dengan satu sapuan ekor yang besar, naga kabut memaksa serangan gabungan Tuan Su dan 2 ahli lainnya seketika terhenti. Benturan tersebut mengacaukan ritme pertempuran dan kembali memberi Xiaoyan waktu yang berharga. Xiaoyan pada akhirnya memulai untuk mengatur kekuatan. Di sisi lain, Tuan Su segera merasakan kejanggalan pada kabut putih tersebut. Tanpa ragu, Tuan Su mengerahkan lebih banyak kekuatan aturan gelap. Aturan tersebut berkumpul dan membentuk naga hitam yang meraung dengan keras sebelum akhirnya melesat langsung ke arah naga kabut. Tabrakan antara naga hitam dan naga kabut itu pun pada akhirnya berlangsung sengit. Kekuatan aturan gelap menekan wujud kabut hingga akhirnya naga kabut tidak mampu bertahan dan hancur berkeping-keping. Meskipun kekuatan aturan naga kabut tergolong aneh dan tidak stabil, keberadaan naga kabut ini tetap berhasil menjalankan tugasnya dengan mengulur waktu. Sementara itu selanjutnya, Tuan Su segera mengendalikan naga hitam untuk melahap sisa-sisa kabut putih dan berniat menghapus seluruh pengaruh labu dewa bermata 9. Namun pada saat yang sama, kepalan tangan raksasa menghantam naga hitam dengan kekuatan yang mengguncang ruang. Serangan tersebut berasal dari klon dewa asli. Tinju klon dewa asli membawa kekuatan fisik murni seperti dewa kuno. Kekuatannya mampu menekan dan menghancurkan kekuatan aturan. Naga hitam bergetar hebat akibat hantaman dari klon dewa asli tersebut. Namun sebelum naga hitam sepenuhnya hancur, puluhan cahaya dingin melesat keluar dari arah lain. Cahaya tersebut menembus klon dewa asli, menghancurkan daging dan darah dari dalam sebelum meledak secara bersamaan. Tubuh klon dewa asli pecah di banyak titik dan darah menyembur ke segala arah. Di tengah kekacauan tersebut, klon jangkrik emas pada saat ini juga kembali bertindak. Kitab Dewa Iblis Surgawi muncul di hadapan klon jangkrik emas dan halaman-halamannya berbalik dengan sendirinya. Salah satu halaman terlepas melayang di udara lalu mengembun menjadi segel besar yang menyelimuti area pertempuran, menahan sisa benturan kekuatan yang terus bergolak. Bersamaan dengan hal itu, bayangan binatang hantu terbentuk dari tubuh Xiaoyan dan melesat ke udara seperti asap gelap yang hidup.
Wujud itu meraung ke arah Tuan Su serta para pengikutnya, membawa tekanan jiwa yang kacau dan niat mengacaukan keadaan. Tuan Su sebagai penguasa kehampaan pada saat ini segera merasakan anomali tersebut. Naluri bertarung Tuan Su menajam, lalu Tuan Su bergerak menyelidiki medan pertempuran untuk menemukan wujud asli Xiaoyan yang menghilang di antara perubahan energi. Pada saat yang sama, Yao Nantian dan Bing Leidong berhasil ditahan oleh kekuatan lain. Dengan begitu, maka keduanya tidak bisa lagi ikut campur. Sosok Tuan Su pada akhirnya sepenuhnya menyatu dengan kabut putih seolah menghilang ke dalam ruang tanpa batas. Makhluk kuat ke-8 yang pernah muncul dari Labu Dewa Bermata 9 memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Namun akibat kehancuran dunia yang luas, keberadaan makhluk itu berada dalam kondisi yang sangat lemah sehingga tidak memiliki daya yang cukup untuk melawan kekuatan tingkat Tuan Su secara langsung. Pada momen krusial tersebut, kabut putih juga tiba-tiba berbalik arah. Seluruh massa kabut bergerak mundur dengan kecepatan tinggi lalu menyatu dan mengalir kembali ke dalam Labu Dewa Bermata 9. Perubahan mendadak itu memutus jalur persepsi dari Tuan Su yang mencari keberadaan Xiaoyan. Di tengah-tengah kabut itu, suara Xiaoyan juga terdengar perlahan ketika menyampaikan rasa terima kasih kepada sosok senior yang telah membantu. Xiaoyan juga menegaskan bahwa bantuan kali ini sudah mencukupi untuk melaksanakan rencana Xiaoyan. Setelah kabut putih benar-benar menghilang, aura sejati Xiaoyan perlahan muncul di ruang hampa. Tuan Su melintas di dekat posisi tersebut tanpa menyadari keberadaan Xiaoyan karena kabut putih naga kabut itu memang memiliki efek menghindari deteksi kekuatan jiwa. Ditambah dengan giok tersembunyi yang digunakan oleh Xiaoyan, penyembunyian itu menjadi semakin sempurna dan sulit ditembus. Ketika Tuan Su akhirnya mengunci pandangan pada sumber fluktuasi energi yang mencurigakan, Xiaoyan pada saat itu sudah berdiri di tempat tersebut. Xiaoyan mengangkat satu tangan dan di hadapannya terbentuk teratai kembar api dan guntur. Api 3 warna dan guntur 3 warna saling terjalin memancarkan cahaya menyilaukan. Kobaran api bergulung tanpa henti sementara kilat berdesis tajam menciptakan tekanan kehancuran yang mengguncang ruang di sekitarnya. Pupil mata Tuan Su pun seketika langsung menyempit. Tuan Su dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang jauh melampaui serangan biasa. Ancaman itu membuat Tuan Su segera berniat mundur untuk menghindari benturan langsung. Namun sebelum tubuh Tuan Su sempat bergerak, sebuah lengan kuat tiba-tiba muncul dari belakang. Lengan itu mencengkram Tuan Su seperti kunci besi, menahan setiap pergerakan dan memutus kemungkinan melarikan diri. Lengan tersebut berasal dari klon dewa asli yang diciptakan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan fisik yang menakutkan, klon itu menekan Tuan Su tanpa memberikan celah. Melalui tindakan itu, Xiaoyan pun berkata bahwa karena Tuan Su begitu bernafsu menghabisi Xiaoyan, maka Tuan Su tidak perlu pergi. Teratai kembar api dan guntur yang sedang dipersiapkan adalah hadiah balasan yang ditujukan khusus untuk Tuan Su. Xiaoyan lanjut mengulurkan tangannya lebih jauh ke arah Tuan Su. Teratai kembar api dan guntur perlahan melayang ke depan, memancarkan aura penghancur yang membuat ruang bergetar. Api dan kilat menyapu area sekitar, menekan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan seolah berniat memusnahkan seluruh eksistensi yang terperangkap di dalamnya. Dengan satu niat terfokus, Xiaoyan pada akhirnya mengendalikan kekuatan teratai kembar api dan guntur sepenuhnya. Seluruh energi api dan guntur dilepaskan sekaligus ke arah Tuan Su yang sedang ditahan. Tuan Su yang terperangkap dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman klon dewa asli menyadari bahwa yang diserang adalah klon miliknya sendiri. Dalam keadaan terdesak itu, Tuan Su pada akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia bertanya apakah Xiaoyan tidak takut ikut binasa bersama jika kekuatan tersebut meledak tanpa kendali. Xiaoyan pada saat ini tetap tenang menanggapi perkataan dari Tuan Su. Xiaoyan memahami batas kendali kekuatannya sendiri dan memastikan bahwa kehancuran hanya akan menimpa pihak lawan. Dalam pertarungan kehendak dan kekuatan tersebut, Xiaoyan menegaskan bahwa jika ada yang akan mokat di tempat itu, maka nasib tersebut hanya akan menimpa Tuan Su. Di dalam pupil mata Tuan Su, teratai kembar api dan guntur yang mengembang pesat di tangan Xiaoyan tergambar jelas.
Teratai itu memancarkan aura kehancuran yang begitu pekat hingga ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tanpa ragu, Xiaoyan mendorong teratai tersebut ke arah depan. Energi itu segera tumbuh liar di hadapan Tuan Su, menutupi pandangannya dan menurunkan bayangan kematian yang tak terelakkan. Pada saat yang sama, klon dewa asli milik Xiaoyan meledak dengan seluruh darah dan ki yang dimilikinya. Tubuh klon itu memancarkan kekuatan kuno dan kedua lengannya berubah menjadi belenggu terkuat yang pernah ada. Dengan kekuatan absolut, klon dewa asli mengikat erat tubuh Tuan Su, menekan ruang di sekitarnya dan memaksa klon Tuan Su untuk sepenuhnya kehilangan kemampuan bergerak. Segala sumber kekacauan dan kehancuran bermuara pada Tuan Su. Meskipun yang berdiri di hadapan Xiaoyan hanyalah sebuah klon, tekad Xiaoyan pada saat ini tidak sedikit pun goyah. Xiaoyan berniat memusnahkan klon tersebut sampai ke akar-akarnya, menjadikannya pengorbanan pertama sebelum menghadapi ancaman yang lebih besar. Di dalam kesadarannya, Xiaoyan memicu ledakan teratai kembar api dan guntur secepat mungkin. Pikiran Xiaoyan bergerak secepat kilat, memerintahkan kehancuran total tanpa menyisakan celah sedikit pun. Ledakan dahsyat pada akhir benar-benar terjadi. Api tiga warna yang menyala ganas berpadu dengan guntur penghancur dunia saling terjalin dan menyatu menjadi arus energi yang mampu menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Di bawah kendali Xiaoyan yang luar biasa presisi, energi kehancuran ini tidak menyebar sia-sia ke sekeliling, melainkan sepenuhnya diarahkan ke tubuh Tuan Su yang terkurung rapat oleh klon dewa asli. Klon Tuan Su memancarkan gelombang keputusasaan yang kuat dan menyatakan penolakan dan amarah terhadap kehancuran yang menantinya. Namun suara itu seketika langsung lenyap. Suara dan niat tersebut ditelan oleh ledakan yang memekakan telinga, tenggelam dalam badai api dan petir yang tak memberi kesempatan untuk bertahan. Panas ekstrim melelehkan ruang di sekitarnya, membakar segala yang tersentuh. Aturan guntur yang bersifat merobek segalanya mengamuk tanpa kendali, menghancurkan struktur tubuh klon Tuan Su sedikit demi sedikit. Daging dan kulit klon tersebut meledak dan terlempar ke segala arah, berubah menjadi serpihan energi yang dengan cepat menguap. Aura klon Tuan Su pun melemah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Meskipun hanya sebuah klon, serangan teratai kembar api dan guntur telah menimbulkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang kejut dari ledakan itu juga menghantam klon dewa asli yang masih mengunci tubuh Tuan Su dengan erat. Namun di bawah kendali Xiaoyan yang sangat teliti, ditambah dengan kekuatan fisik klon dewa asli yang telah ditempa hingga mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan, kerusakan tersebut tidak bersifat fatal. Energi yang terkikis segera dipulihkan dan stabilitas dari klon dewa asli tetap terjaga. Hanya saja meskipun demikian, Xiaoyan tidak sedikit pun berniat untuk melonggarkan cengkeramannya. Selama klon Tuan Su belum sepenuhnya hancur, klon dewa asli tidak akan dilepaskan dari tugasnya dan terus menahan serta menekan sisa-sisa perlawanan yang ada. Dampak destruktif dari ledakan itu juga tidak berhenti hanya pada satu titik. Di kejauhan, Yao Nantian dan Bing Leidong masih terjerat oleh bayangan binatang buas yang diciptakan oleh klon jangkrik emas melalui kitab suci iblis surgawi. Bayangan-bayangan itu menekan tubuh dan jiwa mereka, membuat keduanya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri atau melawan secara efektif. Gelombang kekuatan teratai kembar api dan guntur menyapu dengan kecepatan yang mencengangkan. Jangkauannya meluas, meliputi seluruh area pertempuran tanpa terkecuali. Dengan kesadaran penuh, Xiaoyan mengarahkan sisa kekuatan kehancuran tersebut, mengunci Yao Nantian dan Bing Leidong sebagai sasaran tambahan. Dalam sekejap, keduanya pada akhirnya merasakan kejutan hebat. Kekuatan pelindung berbasis aturan yang menyelimuti tubuh mereka seakan terhapus secara paksa, kehilangan fungsi perlindungan yang selama ini menjadi andalan. Dikelilingi oleh kobaran api yang membakar dan guntur yang mengamuk tanpa ampun, tubuh Yao Nantian dan Bing Leidong menanggung penderitaan yang luar binasa. Jeritan kesakitan terpancar dari fluktuasi energi mereka, menandakan rasa sakit mendalam yang dialami. Tubuh mereka terkoyak oleh luka-luka mengerikan, darah dan energi bercampur tersebar di tengah kekacauan.
Serangan Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang bukan hanya tak tertandingi dalam hal daya serang, tetapi serangan Xiaoyan ini juga mengerikan dalam skala kehancurannya. Setiap gelombang energi yang dilepaskan membawa tekanan mutlak menekan musuh-musuhnya hingga ke batas kehancuran tanpa memberi pengamatan dan kesempatan untuk bernapas atau menata ulang kekuatan. Durasi kehancuran yang terjadi juga jauh melampaui batas kewajaran. Ruang merah tua tempat mereka berada dipenuhi dengan retakan tak kasat mata, seakan dunia itu sendiri berada di ambang kehancuran total. Pada saat Xiaoyan memaksa dirinya mengumpulkan sisa kekuatan terakhir, pada saat Xiaoyan bersiap menyatu sepenuhnya dengan klon dewa asli untuk melancarkan serangan penentu yang akan menghancurkan klon Tuan Su hingga lenyap tanpa sisa, perubahan mendadak terjadi. Dunia merah tua tersebut runtuh tanpa adanya tanda apapun. Ruang itu pecah seperti bayangan palsu, lenyap bagaikan fata morgana yang tersapu angin. Seluruh serangan pamungkas Xiaoyan, termasuk kekuatan yang hampir dilepaskan, ikut hancur bersama runtuhnya dunia ilusi itu seolah tidak pernah ada. Pada saat kehampaan mengambil alih, penguasa ilusi mengerahkan kekuatan kehendaknya. Penguasa ilusi menggunakan mimpi sebagai penuntun, memaksa seluruh kesadaran yang tercerai-berai kembali menyatu menjadi satu kehendak. Ledakan tak terlihat pun terjadi menghantam Xiaoyan, Tuan Su, dan Bing Leidong serta Yao Nantian secara bersamaan. Ketiganya terpental mundur, tubuh mereka terasa seperti dihantam palu raksasa dari kehampaan. Lingkungan di sekitar berubah seketika, kembali ke kehampaan dalam yang tak terbatas. Meski dunia ilusi telah sirna, luka-luka yang mereka derita di dalamnya tetap terukir jelas pada tubuh masing-masing. Pada momen paling krusial itu, penguasa ilusi kembali turun tangan dan secara paksa menghentikan serangan terakhir Xiaoyan. Gangguan ini membawa dampak fatal. Untuk waktu yang singkat, Xiaoyan tidak lagi mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan teratai kembar api dan guntur dengan daya yang sama seperti sebelumnya. Klon dewa asli dan klon jangkrik emas milik Xiaoyan juga kehilangan bentuk terpisahnya dan kembali menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mendongak dengan ekspresi terkejut, pupil matanya menyempit tajam saat menyadari perubahan di hadapannya. Di depan peti mati emas, Tuan Su, Yao Nantian, dan Bing Leidong berdiri dalam kondisi gemetar hebat. Aura mereka kacau, seakan ada kekuatan asing yang sedang menarik dan memaksa tubuh serta jiwa mereka. Pemandangan berikutnya mengingatkan Xiaoyan pada bayangan dirinya sendiri saat klon-klonnya menyatu. Selanjutnya, di bawah kendali penuh sang penguasa mimpi, ketiga sosok tersebut perlahan melebur, batas antara tubuh dan keberadaan mereka menghilang hingga akhirnya menjadi satu entitas tunggal. Peristiwa ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera memahami bahwa semua ini adalah hasil manipulasi penguasa ilusi. Di alam yang mempertemukan realitas dan ilusi seperti mimpi yang saling bertindih, keanehan semacam ini justru terasa masuk akal. Xiaoyan juga hanya bisa terdiam hingga pada akhirnya penggabungan itu benar-benar diselesaikan. Tekanan mengerikan yang jauh melampaui tingkat kultivasi langkah kelima meledak keluar seperti tsunami nyata. Gelombang itu menyapu seluruh kehampaan dengan kekuatan yang brutal. Ruang di sekitarnya bergetar hebat seolah tidak sanggup menahan eksistensi makhluk yang baru saja lahir. Tiga sosok tersebut kini sepenuhnya tumpang tindih menjadi satu, berubah menjadi makhluk aneh yang mengerikan. Lengan kiri makhluk itu terikat oleh rantai gelap milik Tuan Su, memancarkan aura penindasan yang berat. Lengan kanannya membeku dan mengeras menjadi tombak es panjang yang berderak, memadukan kekuatan es dan petir yang saling terjalin. Di bagian dada, kristal merah darah milik Yao Nantian tertanam kuat, memancarkan cahaya suram dengan aura yang membuat jantung bergetar. Fluktuasi energi yang dilepaskan makhluk tersebut telah sangat mendekati tingkat kultivasi langkah ke-6. Tekanan yang dihasilkannya membuat kehampaan di sekitarnya bergetar tanpa henti. Yang lebih menakutkan, pada bagian bahu makhluk tersebut muncul pertumbuhan yang jelas mengerikan. Tiga kepala perlahan terbentuk menonjol keluar dengan wujud yang begitu jelas. Wajah Tuan Su, Yao Nantian, dan Bing Leidong muncul berdampingan, menyatu dalam satu tubuh seperti iblis berkelapa banyak. Ia benar-benar memancarkan kegilaan dan kehendak kehancuran yang saling bertumpuk tanpa segel penahan.
Tiga pasang mata yang syarat niat membunuh pada akhirnya tertuju lurus pada Xiaoyan. Tatapan itu berasal dari tubuh monster yang telah menyatu sebuah eksistensi ganjil yang memadukan kekuatan berbeda dalam satu wujud. Aura pembunuhan yang dipancarkan membuat ruang di sekitarnya bergetar halus seolah kehampaan pun merasakan ancaman yang mendekat. Tubuh monster menyatu itu mengangkat lengan kirinya sebelum akhirnya aturan gelap milik Tuan Su berkumpul dan memadat. Selanjutnya kekuatan itu membentuk sebuah pedang hitam yang bengkok dan tampak aneh. Pada saat yang sama, lengan kanan menggenggam tombak yang berkilauan dengan cahaya es dingin. Di bagian dada, kristal merah darah berdenyut hebat dan meledak dengan gelombang daya pelahap yang membuat jantung siapapun berdebar tak terkendali. Selanjutnya, tubuh yang telah menyatu itu pun melangkah maju. Setiap langkah membuat tekanan mengerikan yang hampir menyentuh kekuatan tingkat ke-6. Tekanan tersebut berubah menjadi gelombang kejut nyata yang menghantam Xiaoyan secara langsung. Tubuh Xiaoyan terlempar mundur tanpa kendali dan napas Xiaoyan tercekik, darah dan ki bergejolak di dalam dada dan jantung Xiaoyan melonjak liar. Ketahanan kekuatan fisik Xiaoyan yang luar biasa menjadi satu-satunya alasan mengapa Xiaoyan tidak langsung kehilangan kemampuan bertarung akibat serangan itu. Namun belum sempat Xiaoyan menstabilkan diri, sosok mengerikan tersebut telah muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Posisi bertarung tubuh menyatu itu sepenuhnya menentang logika, seolah hukum biasa tidak lagi berlaku. Pedang hitam menyeramkan dan tombak es yang dingin digerakkan bersamaan, membawa jeritan maut yang tak terdengar namun terasa jelas lalu menusuk ke arah Xiaoyan dari dua sisi yang mematikan. Refleks Xiaoyan pada saat ini seketika bekerja secepat kilat. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi kilatan petir dan berteleportasi ratusan kaki menjauh. Namun serangan itu tidak berhenti dan cahaya hitam yang dingin melesat keluar dengan kecepatan yang melampaui perkiraan Xiaoyan. Pedang hitam tersebut melepaskan serangan jarak jauh yang hampir mustahil dihindari dalam kondisi normal. Xiaoyan tidak memiliki cukup waktu untuk mengelak dari serangan tersebut. Serangan cahaya hitam itu menyambar dan memotong bersih satu lengan Xiaoyan. Rasa sakit yang tajam belum sempat sepenuhnya dirasakan ketika serangan kedua pada akhirnya tiba. Tombak biru seakan mengabaikan jarak spasial menembus kehampaan dan secara menyeramkan menancap tepat di perut Xiaoyan. Aura es yang menusuk tulang meledak dari luka tersebut dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Xiaoyan. Energi dingin itu berusaha membekukan darah, otot, dan tulang Xiaoyan, mencoba mengubah Xiaoyan menjadi patung es yang tak bernyawa. Pada saat itu, bayangan kematian menyelimuti Xiaoyan dengan intensitas yang jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Dalam kondisi genting tersebut, kesadaran Xiaoyan pada saat ini tetap terjaga. Xiaoyan memahami bahwa kehancuran klon ini akan membawa dampak besar bagi klon dewa asli dan klon jangkrik emas, dan hal itu akan menempatkan seluruh rencana dalam bahaya serius. Tekanan mental dan fisik bercampur menjadi satu memaksa Xiaoyan mengambil keputusan ekstrim. Kilatan keganasan muncul seketika di mata Xiaoyan. Dengan satu-satunya lengan yang tersisa, Xiaoyan langsung meraih tombak biru yang menancap di perutnya. Xiaoyan mengabaikan rasa sakit luar binasa yang disebabkan oleh energi es dan kerusakan tubuh, lalu mencabut tombak tersebut dengan paksa. Darah segar pada akhirnya muncrat, namun Xiaoyan tidak berhenti. Tanpa memberi celah sedikit pun, tubuh Xiaoyan menjadi samar dan kabur. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa void secara beruntun dan memanfaatkan sifat kehampaan untuk terus menghindar dan berkelit di ruang yang terdistorsi. Tubuh Xiaoyan bergerak di antara celah realitas, nyaris lolos dari rangkaian serangan mematikan berikutnya yang dilancarkan oleh tubuh gabungan tersebut. Di tengah pergerakan beresiko itu, pikiran Xiaoyan pada saat ini menilai keadaan di sekitar. Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini berada di antara realitas dan ilusi, sebuah wilayah dengan kondisi yang menyerupai mimpi dan aturan yang kacau. Ketidakstabilan hukum dan ruang membuat setiap pergerakan menjadi sulit diprediksi. Dalam lingkungan seperti ini, Xiaoyan berada dalam posisi yang sangat pasif. Sementara itu, tubuh yang menyatu tersebut justru tampak semakin ganas dan tidak terpengaruh oleh kekacauan aturan yang ada. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan.
Selanjutnya boleh kali para tetua mampir ke channel Mimin satunya buat para tetua yang suka dengan isu-isu sosial dan pembahasan-pembahasan viral. Nama channelnya bakal Mimin pin di kolom komentar. Terima kasih buat para tetua yang udah selalu support dan udah nonton sampai akhir, dan selamat beristri jahat.